Infinix rilis ponsel flagship mungkin kedengarannya agak aneh ya, wajar kok kalau Anda skeptis. Tapi Infinix Note 60 Ultra ini datang dengan spesifikasi yang benar-benar bikin kita harus bertanya. Apakah ini beneran ancaman buat para raksasa di kelas atas? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jujur aja ya, waktu pertama kali saya dengar Infinix mau masuk pasar flagship, reaksi pertama saya ya persis kayak yang ada di layar ini. Alah, paling cuma gimmick angka doang. Tapi setelah ngelihat spesifikasinya, wah keraguan itu langsung mulai goyah. Jadi pertanyaan utamanya sekarang adalah, apakah Infinix beneran lagi ngebangun sebuah flagship sejati? Mari kita anggap ini sebuah pembuktian. Infinix ini kan posisinya sebagai kuda hitam ya. Nah, kita bakal lihat apakah bukti-bukti yang mereka kasih cukup kuat buat meyakinkan kita semua. Yuk, kita mulai. Bukti pertama datang dari kesan pertama yang kita dapat, tampilannya dan gimana rasanya pas dipegang. Dan di sini nih, Infinix langsung nunjukin kalau mereka nggak main-main. Pas pertama kali dipegang, rasanya tuh mewah. Dan itu bukan kebetulan loh. Infinix ternyata kerjasama langsung dengan Pininfarina. Itu loh rumah desain di balik mobil-mobil legendaris Ferrari. Desain ini ditambah ada layar kecil di belakang buat notifikasi, dan modul kamera yang nyatu mulus, semuanya ngasih satu pesan yang jelas. Ponsel ini dirancang biar terasa mahal dan kencang bahkan sebelum dinyalain. Oke, bukti kedua ada di bagian yang kita pelototin setiap hari, layarnya. Dan disinilah angka-angkanya mulai jadi gila. Beneran, ini luar biasa bahkan bisa ngelahin banyak ponsel yang harganya 2 kali lipat. 4.500 nits. Coba biarin angka itu meresap dulu. Ini adalah salah satu tingkat kecerahan puncak paling tinggi di industri smartphone saat ini. Sebuah fakta objektif yang, jujur aja, bikin melongo. Terus, apa artinya angka teknis segede itu buat Anda? Simple. Anda nggak akan pernah lagi tuh nyipitin mata buat lihat notifikasi atau baca chat pas lagi di luar ruangan. Ini kegunaan di dunia nyata yang jelas banget. Desain premium udah, layar super terang juga udah jadi bukti kuat. Tapi gimana dengan mesin di dalamnya? Mari kita periksa bukti ketiga, performa mentahnya. Angka yang Anda lihat di layar ini lebih dari 2 juta, itu skor Antutu dari chipset MediaTek Dimensity 8440 Ultimate. Skor segini tuh bukan cuma menempatkan dia di jajaran ponsel terkencang, tapi ini kayak sebuah deklarasi kekuatan dari Infinix. Jadi, apa artinya skor lebih dari 2 juta itu? Artinya, game paling berat sekalipun, sebut aja Genshin Impact dengan grafis rata kanan, bisa dilibas dengan sangat mulus. Nah, buat para gamer, ini adalah bukti yang nggak terbantahkan. Kalau 3 bukti tadi belum cukup, Infinix ternyata masih nyiapin 2 pukulan terakhir yang paling meyakinkan. Sistem kamera dan sebuah fitur kejutan. Susunan kameranya ini ambisius banget. Sensor utama 200 megapiksel itu bukan cuma soal angka ya, tapi soal nangkep detail yang luar biasa. Yang lebih langka lagi itu lensa periskop 50 megapikselnya yang bikin kita bisa ngezoom jarak jauh tanpa kualitasnya hancur. Kombinasi kayak gini biasanya fitur eksklusif ponsel super premium. Dan inilah puncaknya, baterai raksasa 7000 mAh, pengisian daya super cepat, dan yang paling mengejutkan, konektivitas satelit 2 arah. Serius, fitur yang biasanya eksklusif buat ponsel petualang kelas atas sekarang ada di sini. Ini benar-benar bonus di luar dugaan. Oke, kita udah lihat semua buktinya. Dari desain, layar, performa, sampai fitur-fitur canggihnya. Mari kita kumpulkan semuanya untuk sebuah kesimpulan akhir. Coba kita lihat rangkuman spesifikasinya. Waktu semua fitur ini disajiin barengan, mulai dari chipset, layar, kamera, sampai baterai, susah untuk nggak terkesan. Di atas kertas, ponsel ini emang bersaing langsung dengan yang terbaik di pasaran. Tapi tentu aja nggak ada yang sempurna. Kekurangannya adalah rating tahan air yang cuma IP64. Jadi ya jangan diajak berenang, sama hilangnya jack audio. Namun, kalau kita bandingin sama kelebihannya yang segunung tadi, kekurangan ini rasanya ya cukup kecil lah ya. Berdasarkan semua bukti yang udah kita lihat, Infinix Note 60 Ultra ini sangat cocok dengan definisi ini. Dia membawa spesifikasi kelas atas ke segmen harga yang lebih terjangkau. Ini adalah pernyataan perang dari Infinix. Jadi, setelah semua bukti ini tersaji, pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah spesifikasi monster dan fitur-fitur canggih ini cukup untuk membuat Anda mempertimbangkan buat beralih? Coba sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di analisis berikutnya.